Ka'bah merupakan bangunan suci yang berada di dalam Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Ka'bah dibangun kali pertama oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dalam sejarahnya, Ka'bah telah mengalami beberapa kali pemugaran hingga sekarang. Berikut adalah sejarah Ka'bah dari masa ke masa. Pendirian Ka'bah dalam kitab suci Al-Quran. Diceritakan bahwa Ka'bah kali pertama dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini dimuat di beberapa surat Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Maidah ayat 97. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, Hadyu dan Qalaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkau yang Maha mendengar, Maha mengetahui." Quran Surat Al-Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Pembangunan Ka'bah diperkirakan dimulai pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Selain itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Ka'bah dibangun sejak zaman Nabi Adam. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa bentuk Ka'bah saat kali pertama dibangun memiliki tinggi 30 hingga 31 hasta atau 20 meter dengan lebar 20 hasta atau sekitar 10 meter. Adapun bangunannya berupa susunan batu tanpa semen yang melekatkan. Selain itu, Ka'bah awalnya tidak memiliki atap dan terdapat 2 pintu. Setelah berhasil dibangun, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada manusia supaya berziarah ke Ka'bah. Ka'bah sebelum era Islam. Sebelum Islam datang dan disebarkan oleh Nabi Muhammad, Ka'bah merupakan bangunan suci yang dikelilingi oleh berhala. Hingga kini tidak diketahui secara pasti sejak kapan Ka'bah menjadi bangunan yang dikelilingi banyak berhala. Namun ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa anak Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail, memiliki banyak pengikut. Akan tetapi setelah Nabi Ismail meninggal, para pengikutnya dan anak-anaknya secara perlahan mulai meninggalkan kepercayaan kepada Allah dan mulai menyembah berhala. Dari situlah Ka'bah mulai menjadi tempat pemujaan berhala. Selain itu, banyak orang dari berbagai wilayah datang mengunjungi Ka'bah untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah itu kemudian dinamai dengan nama para dewa. Salah satu berhala terkenal di Ka'bah pada masa itu adalah Hubal yang dibawa oleh Amru bin Luhai. Pemugaran Ka'bah sekitar 5 tahun sebelum kenabian Muhammad. Pemugaran Ka'bah sekitar 5 tahun sebelum kenabian Muhammad terjadi banjir hebat yang menghancurkan dinding-dinding Ka'bah. Bencana itu kemudian membuat bangsa Quraisy yang mendiami Mekah berniat merenovasi total bangunan Ka'bah karena telah lapuk dimakan usia. Akan tetapi mereka takut karena jauh sebelumnya Abrahah celaka ketika akan menghancurkan Ka'bah. Hanya Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi atau Al-Walid ibnul Mughirah yang berani merenovasi total bangunan Ka'bah. Ia merupakan orang yang kali pertama merobohkan Ka'bah untuk direnovasi menjadi bangunan baru pada sekitar abad ke-6 Masehi. Kala itu Nabi Muhammad diperkirakan telah berusia 35 tahun dan turut serta dalam pemugaran Ka'bah. Pada pemugaran tersebut, bangunan Ka'bah ditinggikan hingga 18 hasta. Sementara itu, tinggi bangunan Ka'bah dikurangi menjadi sekitar 6,5 hasta dari sebelumnya yang mencapai 30 hasta.
Nabi Muhammad sebenarnya kurang sepakat dengan pemugaran Ka'bah oleh kaum Quraisy, sebab kaum Quraisy mengubah posisi Ka'bah sehingga tidak sama dengan bangunan awal yang didirikan Nabi Ibrahim. Meski demikian, Nabi Muhammad menahan egonya dan memilih mendahulukan kepentingan-kepentingan yang kala itu baru saja masuk Islam. Saat pembangunan telah selesai, suku-suku berselisih untuk menentukan suku mana yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Nabi Muhammad kemudian mengusulkan agar Hajar Aswad ditaruh di atas selembar kain. Kemudian perwakilan dari suku-suku yang berselisih itu masing-masing memegang ujung kain untuk kemudian mengarahkan batu hitam itu ke tempat semula. Pada akhirnya semua orang sepakat dengan usul Nabi Muhammad. Hajar Aswad ini merupakan batu yang diriwayatkan diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ismail. Saat itu, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hampir selesai membangun Ka'bah, terdapat kekurangan batu. Dari situlah datang malaikat Jibril dengan membawa Hajar Aswad untuk menyempurnakan Ka'bah. Setelah kenabian Muhammad SAW, Ka'bah masih dipenuhi oleh berhala yang mengelilinginya. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Ka'bah menjadi tempat pemujaan berhala bagi kaum Quraisy. Di sana terdapat sekitar 300-an lebih berhala yang mengelilingi Ka'bah. Lama meninggalkan Mekah membuat Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di Madinah rindu dengan Ka'bah. Segera pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW bersama dengan kaum muslimin mengunjungi Mekah dan Ka'bah. Selain itu, Nabi Muhammad juga memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan Fathu Mekah atau pembebasan Mekah. Pemugaran kedua Ka'bah dilakukan pada sekitar akhir tahun ke-36 Hijriah, tepatnya setelah Khalifah Yazid bin Muawiyah menyerbu Abdullah bin Zubair dan pengikutnya di Mekah. Perang itu pun mengakibatkan Ka'bah terbakar dan sebagian dindingnya roboh. Kerusakan akibat perang itu kemudian membuat Ka'bah harus diratakan dengan tanah dan dibangun kembali. Abdullah bin Zubair membangun tiang-tiang di sekeliling bangunan Ka'bah dan menutupinya dengan tirai. Ia kemudian menambah bangunan Ka'bah menjadi 6 hasta, menambah tingginya menjadi 10 hasta, serta membuat 2 pintu yang terdiri dari 1 pintu masuk dan 1 pintu keluar. Abdullah bin Zubair membangun ulang Ka'bah itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad soal pemugaran yang dilakukan kaum Quraisy. Wahai Aisyah, jika bukan karena kaummu baru saja meninggalkan jahiliyah, tentu mereka sudah kuperintahkan untuk menghancurkan Ka'bah agar kumasukkan ke dalamnya apa yang dikeluarkan darinya. Kutempelkan pintunya ke tanah, kubuatkan baginya 1 pintu di timur dan 1 pintu di barat, dan aku akan menghubungkannya dengan dasar-dasar yang dibangun Ibrahim, kata Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah mengenai pembangunan Ka'bah yang dilakukan kaum Quraisy itu. Setelah wafatnya Abdullah bin Zubair, pemugaran Ka'bah dilakukan kembali oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan dipasangi marmer. Al-Hajjaj melaporkan kepada Khalifah dinasti Umayyah saat itu, Malik bin Marwan. Ia menyebut bahwa Ibnu Zubair telah mendirikan pondasi Ka'bah yang diperselisihkan oleh para pemuka Mekah. Kemudian Malik bin Marwan memerintahkan Al-Hajjaj, kalau tinggi bangunan yang dibangun Abdullah bin Zubair, biarkan saja. Namun panjang bangunan itu yang meliputi Hijri Ismail, kembalikanlah seperti semula, dan tutuplah pintu yang dia buka. Al-Hajjaj kemudian meratakan Ka'bah dengan tanah dan membangun kembali Ka'bah seperti sebelum Abdullah bin Zubair mengubahnya. Keempat, pembangunan yang dilangsungkan oleh Sultan Murad Khan pada 1040 Hijriah. Kala itu Ka'bah mengalami kerusakan berat setelah hujan lebat dan menyebabkan banjir terjadi di daerah Mekah. Tak pelak air tersebut mengenangi Ka'bah dengan ketinggian air mencapai setengah bangunan Ka'bah. Kelima, Muhammad Ali Pasha melakukan renovasi Ka'bah pada masa pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Muhammad Ali Pasha melakukan renovasi Ka'bah setelah Ka'bah mengalami banjir yang mengenangi lebih dari setengah bangunannya. Kejadian yang sama pada masa Sultan Murad terjadi. Peristiwa itu terjadi
sekitar 1239 Hijriah atau 1240 Hijriah. Proyek tersebut diawali dengan gerakan pembersihan besar-besaran sekitar Ka'bah. Pasalnya, banjir menyisakan lumpur dan kotoran-kotoran di wilayah Ka'bah.